Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan dan pertolongan Tuhan, kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Nah, firman Allah akan menjadi renungan kita bersama di hari ini. Saya ambil dari Kolose pasal 4, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Secara khusus saya akan baca ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman-Nya berkata demikian. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang menasihati kita, mengajar kita menjadi hamba dalam kebun anggur Tuhan. Sebagai umat, sebagai orang percaya yang sudah ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, yang mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan penyelamatnya, maka dengan sendirinya menjadikan dia sebagai hamba. Kristus adalah Tuhan kita, majikan kita, bos kita, dan kita adalah hamba-hambanya. Dan suatu kehormatan yang luar biasa bagi kita sebagai hamba-hambanya kalau kita boleh ada dalam kebun anggur Tuhan. Kolose pasal 4 ayat 7 sampai 18 sesungguhnya menceritakan bagaimana penghargaan Paulus kepada rekan-rekan hamba-hambanya yang ada terlibat dalam pelayanan bersama Paulus, yang saya sebutnya itu sebagai kebun anggur Tuhan. Dia menjelaskan bagaimana Tikhikus, menjelaskan bagaimana Onesimus, Aristarkus, bahkan Justus, tapi juga Epafras, Demas, tabib Lukas, bahkan juga Nimfa yang ada di dekat daerah Laodikia. Itu adalah orang-orang yang disebutkan oleh Paulus dalam penutup surat Kolose yang menjelaskan bagaimana mereka menjadi hamba-hamba dalam kebun anggur Tuhan. Dari sini kita akan melihat apa yang dituntut dari kita sebagai hamba dalam kebun anggur Tuhan. Kita belajar dari beberapa hamba-hamba yang disebutkan oleh Paulus. Dalam ayat 7, semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Hamba yang setia. Di sini saya melihat hal yang pertama yang dituntut dari kita sebagai hamba dalam kebun anggur Tuhan adalah mari kita jadi hamba yang setia. Juga diulang untuk Onesimus dalam ayat 9, ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus saudara kita yang setia. Artinya apa? Mari kita belajar menjadi hamba-hamba yang setia dalam kebun anggur Tuhan. Dalam tugas tanggung jawab kita, mari kita belajar untuk melaksanakannya dengan setia. Setia artinya bisa dipercaya dalam tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Yang empunya kebun anggurlah yang akan menilai, mengevaluasi sejauh mana kesetiaan kita dalam kebun anggur Tuhan. Yang kedua, dalam ayat 12, salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang di antara hamba Kristus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Yang selalu bergumul dalam doa. Hal yang kedua yang saya lihat yang dituntut dari hamba-hamba dalam kebun anggur Tuhan adalah hamba yang bergumul dalam doa. Untuk apa berdoa itu? Bergumul dalam doa untuk kamu supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Itulah yang menjadi pergumulan seorang hamba, bagaimana umat supaya mereka menjadi umat yang teguh dalam iman, tapi juga umat yang dewasa
dalam iman, dan juga berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Itulah yang menjadi gumul doa dari hamba-hamba yang ada dalam kebun anggur Tuhan. Jadi sangat penting sebagai hamba-hamba dalam kebun anggur Tuhan untuk kita terus bergumul dalam doa. Bukan hanya sekedar berdoa, tapi bergumul dalam doa. Artinya bahwa ada suatu perjuangan kita, ada suatu komitmen kita untuk kita mau sungguh-sungguh berdoa bagi umat yang dipercayakan Tuhan kepada kita, bagi umat yang ada supaya umat ini bisa menjadi umat yang dewasa, yang punya keyakinan yang penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita ketika kita ada di kebun anggur Tuhan. Yang ketiga dalam ayat 17, dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kamu terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan dengan sepenuhnya. Artinya apa? Sebagai hamba-hamba dalam kebun anggur Tuhan, mari kita belajar supaya kita bertanggung jawab. Jadi melaksanakan pelayanan yang kau jalankan sepenuhnya artinya sama dengan kita harus bertanggung jawab terhadap tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Itu yang Tuhan kehendaki sebagai hamba-hamba dalam kebun anggur Tuhan. Mari kita terus belajar, terus berusaha supaya kita menjadi hamba yang bertanggung jawab. Ketika kita dipercayakan dalam kebun anggur Tuhan, kita belajar supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Jadi kita melaksanakan pelayanan itu sepenuhnya dengan segenap hati, atau dengan bahasa lain kita bertanggung jawab dalam pelayanan. Itu yang Tuhan mau sebagai hamba dalam kebun anggur Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang mengajar dan menasihati kami menjadi hamba dalam kebun anggur Tuhan. Tolong kami supaya kami menjadi hamba yang setia, menjadi hamba yang bergumul dalam doa, dan menjadi hamba yang bertanggung jawab. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami, supaya kami bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini, yang dalam keadaan sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.